kelima kita untuk nikmat kelari. Let's go semua, satukan suara dengan SCG bersatu. Yes, dan kita sudah masuk ke map kelari secara dari posisi pesawat ke area Stonebridge menuju ke area Southampton dan menjadi destinasi pesawat terakhir. Dan kalau kita berbicara untuk drop point mereka dari match pertama sampai ke match keempat, gak ada sama sekali perubahan yang terjadi untuk masing-masing tim. Yoi, dan kalau kita bisa lihat juga ya, beberapa tim sudah turun ke arah drop zone masing-masing dan Evo sebenarnya bakal pulang ke area Shrines again. Di area atas, GPX juga sudah mulai turun ke arah bawah yang dimana Bayfront menjadi pilihan juga. Dan kalau kita melihat lagi ya, ini mirip-mirip kayak di map kelari sebelumnya, yang dimana sebenarnya Wings itu lumayan jauh posisinya dari timnya. Betul. Akan jauh dari timnya. Dan sekarang kita melihat di sini dari Hotshot akan bersinggungan dengan teman-teman tim Elite yang dimana dari Pak Hadi dan juga kawan-kawannya sedang mulai coba buat menginvasi area Council Hall sendiri. Sementara dari Hotshot sendiri tidak mendapatkan secara kompound lootingannya dikit banget ya di area Council Hall, karena memang secara untuk posisi dari tim Elite sendiri juga mudah nantinya untuk meletakkan teman-teman Hotshot di arah luar. Yoi, dan kalau kita bisa lihat juga ya, beberapa tim belum ada yang saling bersinggung kecuali yang di atas Council Hall, dan gua rasa itu masih cukup jauh juga, di mana ada teman-teman dari HS juga dan juga tim Elite yang posisinya tuh tidak terlalu jauh tapi tidak terlalu dekat juga. Walaupun kalau kita bisa lihat Council Hall itu banyak banget patah-patah yang bisa dimainkan, dan kali ini ternyata di area tengah kalau nggak salah tadi sudah ada firing tipis-tipis dari tim, kalau nggak salah tadi anak-anak dari GPXK yang mengarah ke arah GPXK, tapi kalau kita bisa lihat ternyata JDS yang harus mendapatkan dan menerima beberapa damage dari Yuan. Yes, dan Yuan sendiri juga kayaknya sulit juga untuk bisa mundur ke arah belakang. Dia mencoba untuk masuk ke arah dalam, mencari beberapa kompon sekecil yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman LGDS. Yuan sendiri juga akan berdiam diri karena 3 pemain dari HQ habis ngeloading dari Artemis. Satu pemainnya tadi bertugas untuk menjaga di area hangar. Dan sekarang ini posisi dari teman-teman LGDS sudah mulai diketahui oleh teman-teman HQ, dan akhirnya Artemis kembali dengan aimingnya mendapatkan seorang Siake dari area Watchtower dan akan disandra begitu saja untuk menunggu teman-teman LGDS terpancing merevive ke arah seorang Siake. Ya, tapi kayaknya cukup susah ya, karena kalau kita lihat juga sih sebenarnya Siake di sini ini posisinya cukup jauh juga dari semua teman-temannya, dan benar aja langsung di-confirm killnya dari Artemis sendiri berhasil mendapatkan 1 poin. Ini kalau gue rasa Artemis benar-benar berulah banget ya, anak-anak SQ ini benar-benar on point. Walaupun sebenarnya posisinya mereka mendapatkan 1 kill, tapi mereka yang nggak langsung mencari di mana sih posisi-posisi dari anak-anak LJDS sisanya. Tapi kita bakal melihat lagi ternyata Bang Eva. Yes, sekarang udah ada teman-teman dari tim Elite, dari tim India, dari helikopter. Yang dimana kalau kita lihat sudah ada seorang ikonik didapatkan oleh teman-teman Hotshot. Dan langsung coba di ending point. Pak Hadi juga udah mulai sekarat. Di sisi lain pun Hotshot sudah mulai counter attack lagi dari teman-teman tim Elite. Tapi nyatanya di sini saling tukar menukar, dan teman-teman Hotshot bisa untuk di revive dan masih utuh 4 orang di sana. Sementara itu tim Elite sudah tersisa 2 orang. Apakah mampu untuk bisa bertahan di area konsinal? Kalau kita lihat juga satu pemain dari tim Elite sudah mulai ke spot posisinya, tembakan Fama sudah mulai dilakukan oleh seorang Ibrar, tapi masih bisa belum mendapatkan hit ke arah teman-teman tim Elite yang tersisa. Yoi, dan kali ini ternyata kalau kita bisa lihat juga ya, banyak banget tim-tim yang memang sudah mencoba untuk mendekat. Salah satunya ada teman-teman dari EVOS Divine yang sebenarnya mungkin dia tadi rotasi menggunakan launchpad dan mendengar suara-suara tembakan dan coba untuk join to fight. Kamu menjadi orang ketiga kah, apalagi ada roster baru dari Divine yaitu Zack yang bakal join to the party untuk di round kelima kita. Apakah ini akan mengubah performa dari seorang EVOS Divine? Apakah bisa dilihat dengan adanya Zack? Kita bakal lihat dan kita bakal saksikan bersama teman-teman Survivor. Ini gue bisa melihat ya, Evo sendiri bakal menjadi tim yang mendapatkan ladang poin yang cukup enak, karena gue lihat di sini dari Hotshot sendiri belum sadar bahwa di bawah mereka ada teman-teman dari Evo Divine yang memantau. Dan sekarang satu tembakan dari seorang killer mendapatkan seorang siksa di sana. Oke, coba untuk dipasang dulu time turnernya, masih coba tidak bisa untuk revive, tapi sudah ada 1 granat yang datang langsung mencoba untuk meledakkan area konsinol, dan 1 pemain berhasil untuk ditumbangkan. Street sudah mulai masuk ke arah depan. Zack akan mencoba untuk mengcover dari seorang abangnya dari seorang Street, tapi tembakan Street sangatlah berbahaya sekali mengenai critical headshot, dan akhirnya Sam 13 mendapat kembali 1 pemain dari Hotshot
hotshot, misalkan keluar pemain lagi dari hotshot yang dimana sudah mulai coba untuk diincar, sudah mulai tikam oleh teman-teman EVOS TV dan tim elit mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan area Concert Hall. Iya, yang dimana sebenarnya tadi ada satu orang dari tim elit yang memang berada di atas rumah dan itu memang sudah dilock sama anak-anak dari EVOS TV ini. Tadi ada Mr. 05 yang tadi sebenarnya sempat mau melempar satu granat tapi kayak diurungkan gitu niatnya karena memang fokusnya adalah di depan mereka tuh masih ada musuh lain yaitu anak-anak dari HS. Dan bener aja kalau kita bisa melihat sendiri di sini EVOS TV yang berhasil untuk mengantongi 3 bahkan 4 poin kill sekaligus. Tapi memang menyisakan satu orang lone survivor dari anak tim elit dan juga dari anak-anak HS. Iya, jadi itu jadi satu keuntungan juga sebenarnya menurut gua dari tim teman-teman EVOS TV, walaupun mereka tidak mendapatkan satu squad full dari teman-teman hotshot, tapi at least mereka udah ngamanin poin kill 4 itu udah bagus banget, oke banget untuk di zona pertama yang bahkan memang kita lihat dari teman-teman Hivi sering banget mereka rotasi ke arah luar zona, ke arah bibir zona yang memang udah kemakan sama zonanya berjalan gitu kan. Dan memang yang diincar itu teman-teman dari tim elit dan juga teman-teman dari Pakistan gitu, atau dari India maupun dari Pakistan juga. Jadi menurut gue memang ya poin-poin itulah yang bisa didapatkan, bukan berarti kita mengecilkan tim India ataupun Pakistan ya, tapi memang secara dari fight ataupun tim segi strategi tim, gue rasa tim dari tim elit dan juga tim hotshot bahkan dari MCP pun sangat mudah untuk ditatakin. Dan sekarang tim EA atau dari EA Arena sudah mulai natakin teman-teman dari CCG di mana sudah mulai coba untuk di revive satu kawannya dan akhirnya masih bisa untuk kabur karena ada groundingan dari satu bantuan dari area refinery. Oke, dan kalau kita bisa lihat juga sebenarnya ini vision yang cukup enak banget dari Capcom. Dia berada di arah atas, dia benar-benar bisa make sure oke, satu tim di sana tuh sudah bakal mencoba untuk meninggalkan area refinery. Bisa jadi ini informasinya seperti itu ya kan. Karena kalau kita lihat jejak-jejak dari anak-anak Sigi itu meninggalkan area refinery yang notabene memang sangat-sangat posisinya tidak mengenakan. Kenapa? Karena memang ada satu orang dari Capcom yang memang sudah menunggu di area atas dan juga ada anak-anak dari Arena yang berada di area bawah. Benar-benar mencar banget posisi dari anak-anak Arena dan ini sangat-sangat diuntungkan banget untuk anak-anak Arena. Dia mendapatkan vision yang cukup luas, mendapatkan informasi secara akurat juga. Dan kalau nggak salah ada tim lain, bener aja ada Blacklist yang sepertinya kalau gue rasa sih ini bukan area refinery yang di area teman-teman dari Arena ya, tapi kali ini kita bakal melihat dari Miro sudah mendapatkan satu LGDS, satu orang berhasil untuk di knockdown. Yes, dan seorang Miro melihat dua pemain dari LGDS yang lemah banget dari secara vision karena memang dari LGDS sendiri satu pemainnya tadi berfokus ke arah depan, yang dimana tadi ada satu box yang dimanfaatkan oleh pemain LGDS dan akhirnya satu pemain temannya lagi tadi dari LGDS nggak expect juga bahwa ada step yang sudah mendekat dan akhirnya itu berada di arah belakang mereka dan akhirnya tadi satu pemain dari Blacklist International mudah banget dengan menggunakan Gapek satu orang tadi nggak bisa sempat masang krono dan akhirnya terbuang satu krononya lagi dari temannya dan akhirnya tuh nggak bisa memperkuat pertahanan dari teman-teman LGDS yang tersisa satu orang lagi gitu karena satu orang lagi tadi seorang Roro tadi juga masih ada di area bawah mencoba scrapping dulu tinggal di arah bawah tapi ya ketika lagi coba scrapping justru malah temannya kena HPD sama teman-teman dari Blacklist International. Iya, dan kalau nggak salah tuh tadi menggunakan double vector ya. Iya, double vector itu udah nokir, udah nggak bisa jarak segitu lu sendirian, apalagi disurvive sama 2 orang ya kan ya. Sudah is goodbye, maybe next time. Tapi kita bakal lihat dulu. Ternyata ada anak-anak dari Arena yang sudah mencoba untuk mengeluarkan timah panasnya ke arah bawah sana dan bakal kita lihat banyak banget babak keluar. Itu artinya apa? Pedas banget berarti DPK yang diterima. Sudah mengeluarkan se-effort itu lootingan glue wall yang lu punya Bang Evo. Iya, tapi di sini gue melihat catatan dari CCG sendiri kayak memaksakan lagi rotasi kedua kalinya yang dilakukan oleh CCG yang memang seharusnya tidak perlu dilakukan karena itu udah jadi satu makanan yang enak banget untuk tim Arena untuk berada di atas refinery dan salah dari Already mendapatkan seorang Patrick dan akankah dua pemain dari CCG berhasil didapatkan kembali karena mereka berada di arah bawah. Satu helikopter sudah mulai kelihatan dari area refinery memberikan informasi dua pemain tersisa dari CCG dan akan coba untuk di lock sedemikian rupa untuk tidak membiarkan CCG selamat ke area zona selanjutnya. Ini semua informasi sudah terlihat banget, sudah ada beberapa titik-titik merah paling nggak di minimap
mereka. Karena UFI itu benar-benar langsung ngejalan dan langsung ngasih lihat POV tim-tim yang ada dekat mereka. Tapi kali ini kita bakal lihat juga ternyata GPX harus berhadapan dengan saudaranya EVOS Divine. Zack-nya harus terkena knockdown. Dan gue rasa sih sudah melihat beberapa vehicle yang memang sudah terbakar dari seorang Zack. Dan ternyata Zeptertin harus menerima damage yang cukup banyak banget, 100 damage yang sudah diterima. Dan gue rasa pedes banget serangan-serangan atau gempuran yang diberikan anak-anak GPX kepada anak-anak EVOS Divine. Aduh, ini bab kalah hari tadi satu bab kalah hari tadi pertama yang menang tadi teman-teman EVOS Divine kan. Sekarang GPX lagi berada di satu posisi yang sangat diuntungkan dan teman-teman EVOS pincang nih sama kelakuan dari teman-teman GPX. Tapi ya itulah sebenarnya yang nggak bisa juga dihindarkan gitu kan, karena tadi memang GPX sendiri udah berada di satu kompon tersebut dan dari EVOS Divine pun juga coba buat lewat ke arah sana gitu kan, dan nggak expect bahwa memang ada satu tim yang bertahan di arah sana. Dan sana UFI sudah mulai diaktifkan, coba untuk make sure di area satu panggung besar di sekitaran Refinery, di sekitaran juga dekat area Foundation, tapi nggak ada satu tim pun yang menghalangi. Dan sekarang kita melihat POV dari drone, kita lihat Heavy sudah lagi kontakin teman-teman HQ yang berada di area rumah kembar sekitaran Command Post dan juga Refinery. Dan untuk segi zona HQ sangat diuntungkan banget, mereka cuma tinggal hanya berdiam-diam aja nabung keluar sebanyak mungkin untuk bisa bertahan sampai zona late game. Kalau sampai benar-benar zonanya ke arah open field, mereka akan sangat kokoh banget untuk bertahan di sana. Iya, dan gue rasa tadi ada keputusan anak-anak GPX yang memang oke, kita keluar zona dulu aja kali ya. Karena kalau kita memang tetap bertahan di sana, yang kemungkinan pasti ada pertumpahan antara EVOS dan juga GPX. Dan gue rasa dengan adanya tim-tim panas yang mereka posisinya sangat-sangat open field juga, posisinya di tengah, kemungkinan akan ada tim lain yang mencoba untuk kami ke mereka tuh kemungkinan akan besar gitu. Iya, kemungkinan akan besar terjadi seperti kayak tadi kita lihat dari Arena sudah mulai melakukan tembakan ke arah teman-teman dari Burst the Sky yang coba untuk melintas ke area panggung Refinery. Sedangkan EVOS di sini juga kayaknya sebentar lagi akan kedatangan tamu dari CGGG yang kita tahu CGGG sendiri tim yang kuat juga ada di area ataupun di jarak sedekat itu. Kalau misalkan mengadu jalan dari dekat, dan sekarang CGG membuktikan satu tembakannya berhasil mendapatkan critical headshot karena yes, Engineer tidak lagi mampu untuk bertahan karena gempuran yang dilakukan oleh CGGG mendapatkan 2 korban atas tim GPX. Dan ternyata di sisi lain dari EVOS Divine juga Zeptertin memantau dari kejauhan menggunakan satu senjata M82B-nya dan memberikan satu damage ke arah CGGG, tapi masih belum terlalu parah untuk arah mereka. Oke, dan kita bisa lihat juga di notification ada seorang Wings yang berhasil untuk menumbangkan teman-teman dari tim Elite. Dan berakhir sudah teman-teman tim Elite yang harus puas di posisi ke-10. Dan kali ini kita bakal melihat juga POV dari minimap kita yang sebelah kiri, yang dimana XQ sudah mengamankan posisi dan sudah untuk tapping-tapping ke arah anak-anak Heavy. Dan gue rasa Zeptertinnya harus terkena knockdown. Memang posisi yang cukup sulit sih harusnya dari anak-anak EVOS Divine. Kenapa? Mereka tuh berada di Bang Eva. Dan gue rasa dengan posisi yang penting yang cukup open juga, enak banget vision yang dilihat dari dua tim sekaligus, yaitu si GGG dan juga anak-anak dari SQ. Enak banget untuk ngatakin teman-teman dari EVOS Divine. Dan juga ada satu teman-teman dari GPX Wings yang memang posisinya tuh kejepit banget antara posisinya depannya masih ada si Gigi dan juga masih ada teman-teman dari EV, ada juga dari EVOS. Ya, ini dari ketiga tim yang kita lihat dari CGGG, EVOS Divine, bahkan GPX pun juga mereka harus ketemu satu sama lain. Dan ternyata saat tembakannya sudah mulai dilakukan oleh Zeptertin ke arah GPX ini mana berhasil dihancurkan. Vito sudah mulai sekarang terkena satu zona dengan kira berhasil terkena oleh Playzone. Itu sudah mulai dimajuin lagi, dan sudah mulai dipasang, tapi ternyata dari serang Funky yang mendapatkan satu orang Momo di sana. Dan Vito tereliminasi dan akhirnya GPX dieliminasi oleh tim EVOS Divine karena straight mendapatkan satu tersusul di peringkat ke-7. Ya ampun, apa-apa nice banget untuk tim Indonesia. Dan sekarang kondisinya sangat sulit sekali karena kalau kita lanjutkan dari serang HQ benar-benar enak banget natakin dari tim-tim luar yang berada di luar zona. Sekarang dia mendapat posisi CGGG dan akan tereliminasi di peringkat ke-5. Sisa 4 tim lagi dengan 15 orang. Dan sekarang
sekarang HQ tidak perlu melakukan pergerakan yang cukup banyak. Mereka hanya cuma memaksa persatu dan akhirnya berhasil kembali mendapatkan pemain dari tim EV yang berada di komen pos dengan satu penggunaan double sniper dari seorang Tyson di sana. Dan kali ini kalau kita bisa beralih sedikit, di mana teman-teman dari Heavy masih mencoba untuk melakukan revenge kasih sayang, cukup enak juga untuknya, masih ada satu pertahanan tembok juga, dan masih ada satu tackle yang bisa digunakan. Tapi pedasnya Tyson mencoba untuk menumbangkan satu persatu teman-teman dari Heavy, harus terkena dua orang, menyisakan 2 orang aja harusnya, yang dimana Bundanya juga berhasil di confront. Ya, anak-anak dari Heavy juga harus puas di posisi keempat. Oh my god, ini akan menjadi buya ketiga kalinya kah untuk teman-teman HQ, karena di sini HQ Artemis mendapatkan seorang cah di sana. Onsan pun juga berhasil untuk dieliminasi karena lobby. Sementara itu sudah mulai kewalahan dari tim Arena. Sementara itu dari MCP Blacklist Internasional sedang mulai perlahan masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi secara dari kontrol area HQ sangatlah nyaman sekali. Dapat ke arah 2 arah sekaligus. Mau ke arah Arena oke, mau ke arah Black Internasional juga oke. Sekarang sudah mulai komit dari 2 pemain dari HQ mencoba untuk melemparkan gerakan ke sana, tapi masih belum bisa mendapatkan seorang kampung karena kampung masih coba untuk berdiam diri di atas, bersiap dengan frontalnya dan menunggu dari bagian terkena oleh Tyson. Dengan penggunaan double snipernya berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Black International dan buya ketiga kalinya untuk HQ. HQ ini benar-benar on point ya. Kalau kita melihat jejak mereka waktu masih di play-ins, benar-benar spektakuler. Bakal jadi GPX tentunya. Ternyata GPX harus konfirmasi Ranko. Tidak tahu juga kita lihat di videonya. Saran sebuah kita ledakan champion. Oh, BBBC is becomes the champions. Oh my god. Mereka masih menjajaki puncak kemerdekaan walaupun sempat diratakan. Tapi gue yakin poin dari HQ ini gak jauh-jauh banget. Pasti bakal ada poin sakit benar. Sumpah ini poinnya gak jauh sih. Paling cuma selisih gak sampai 5 poin selisihnya. Kecuali tadi mungkin Siren itu killnya agak banyak. 5 atau 6 gue rasa bisa dari GPX ya. Tapi gak apa-apa, congratulations sekali lagi HQ Sport. Kalian keren banget. Sumpah apapun yang terjadi emang mereka layak, ya kan? Ketika mereka udah ditusunin sekalipun mereka tetap juara, artinya mereka layak, Pak. Karena mereka udah bermain konsisten tinggi kali buya di game-game sebelumnya. Ini harus kita ingat secara netral ya, secara garis besar adik-adik. Dan ini bukan yang namanya dijadikan ajang penyesalan, tapi tetap Indonesia. Adik-adik survivors, ya kan? GPX itu berhasil menjadi puncak sejauh ini, ya kan, puncak klasemen kita. Dan ini dia, kita akan saksikan total stage GPX.